Kamu tentu pernah merasa kecewa dan marah terhadap hal-hal kurang menyenangkan yang terjadi padamu. Namun, pada dasarnya memang ada banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan agar lebih tenang dan bahagia adalah dengan cara menerapkan stoikisme atau stoa. Stoikisme juga disebut stoa adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Zeno merupakan seorang pedagang berkebangsaan Yunani, lahir pada 265 sebelum Masehi. Awalnya dinamakan Zenoisme dan berubah menjadi Stoikisme dikarenakan Zeno bersama pengikutnya bertemu di Stoa atau Painted Porch. Jadi dalam arti singkat, Stoa atau Stoikisme merupakan cara sederhana untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Prinsip utamanya yakni adalah keyakinan bahwa kita tidak bereaksi terhadap peristiwa. Kita bereaksi terhadap penilaian kita terhadap mereka, dan penilaian tersebut bergantung pada diri kita sendiri. Memang tidak salah mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kamu menyadari bahwa banyak hal yang akan terjadi di luar kendalimu. Hal-hal seperti pendidikan, pekerjaan, relasi, dan kondisi fisik bisa saja terjadi di luar ekspektasimu. Mungkin berbeda denganmu yang sudah menyadari keadaan tersebut. Kegagalan dan ketidakberhasilan itu akan mudah kamu terima. Jadi kamu tidak akan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi dan tidak perlu lagi menyalahkan diri sendiri. Beberapa hal yang akan menyertai hidupmu mungkin akan memiliki nilai paten dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, sejauh apapun kamu ingin mengubah hal tersebut, tidak akan pernah sampai pada titik perubahan. Alih-alih memikirkan hal-hal yang sudah pasti tidak bisa diubah, sebaiknya kamu fokus pada hal-hal yang bisa diubah. Sekalipun perubahan itu hanya berdampak kecil terhadap kehidupanmu, setidaknya pikiran kamu bisa memikirkan hal-hal lain yang lebih penting daripada membiarkannya stagnan. Memang menyenangkan, namun harus sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Beberapa dari kita mudah menilai pilihan orang lain karena enggan untuk benar-benar mendengarkan. Ketika teman sedang bercerita, kamu mungkin lebih fokus pada apa yang bisa kamu katakan. Akhirnya justru kamu yang lebih banyak bercerita. Zeno pernah mengatakan, lebih baik tersandung dengan kaki dibandingkan dengan mulut. Prinsip ini dipegang erat oleh Stoa sebagai salah satu cara mendapatkan ketenangan. Dengan lebih banyak mendengarkan, kamu pun bisa lebih memahami pilihan orang lain. Jika seseorang memiliki pemikiran yang berbeda, kamu pun tak pusing sendiri akan hal itu. Sebenarnya masih banyak cara untuk menerapkan filosofi Stoa ini, tetapi ketiga hal itu yang mungkin lebih mudah untuk diterapkan. Dari beberapa orang pasti akan bertanya, apakah ajaran Stoa bagus untuk ditetapkan dalam kehidupan? Stoikisme mengajarkan aku untuk berbuat semampuku, membayangkan kasus terparah dalam hidup, dan berusaha untuk bersyukur meskipun dalam keadaan separah apapun. Intinya, stoikis sifatnya menyiksa pikiran kita, agar jikalau tidak terjadi, pasti Anda jauh lebih bersyukur ketimbang non-stoikis. Stoikis juga mengajarkan kita agar menurunkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Menyadari apa yang ada di dunia ini tidaklah abadi. Kutipan tersebut bisa menjadi pengingat sederhana bahwa kehidupan ini amatlah singkat. Mengingat akan kematian sebenarnya dimaksudkan agar kita dapat menentukan prioritas dan makna akan kehidupan. Mungkin berupa tujuan hidup, keluarga, dan teman terdekat, lingkungan sekitar, bahkan hal terpenting dalam tubuh kita. Dengan memerlukan waktu sebagai hal yang penting, kita tidak membuat waktu itu menjadi sia-sia dan lebih bertujuan. Jadi dalam singkatnya, stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seseorang stoik dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam. Jadi, apakah kamu setuju dengan filosofi ini? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar.